Kami ini bakal dimenangkan atau dikalahkan. Sebenarnya ini kadang-kadang ini pola-pola yang tidak biasa. Tapi apa boleh buat, pola-pola tidak biasa itu terjadi di kondisi yang negeri ini memang tidak biasa, ya. Ya kita menyebutnya sebagai miscarriage of justice. Jadi persidangan yang sesat. Mengapa persidangan sesat? Karena hakimnya sesat. Jadi dia yang sebagai dominus litis itu tidak berperan sebagai rechterlich dwaling atau kesesatan hakim, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lalu ya, mengapa kita menggugat Jokowi itu? Tentu karena carut marut di bidang ekonomi, carut marut di bidang hukum, dan yang terpenting ini kebohongan publik. Produk legislasi yang tidak pro kepada rakyat ya, pasti itu. Dan gaduh sepanjang masa dia memerintah. Nah inilah yang menunjukkan kita merasa orang ini memang tidak pantas menjadi pemimpin. Saya tanya, ada nggak sehari saja Ibu merasa lega untuk kegantungan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tradisi saya, rasanya semenjak kita berjuang ini sulit kalau tidak mengatakan merdeka. Merdeka. Tetap merdeka. Ibu-ibu, emak-emak yang saya cintai ya, bapak-bapak sekalian, dan tentu saja kawan-kawan para advokat dan juga ada prinsipal kami di sini. Sebelum saya menguraikan yang pertanyaan yang disampaikan oleh host kita tadi ya, saya ingin mengatakan kadang-kadang ya saya ini ragu, saya ini masih orang atau singa. Ya karena terlalu sering dia katakan singa, betina begitu kan ya. Nah tapi oke lah, nggak apa-apa, ini untuk perjuangan tidak apa-apa. Mungkin maksudnya garang begitu ya. Ini style Sumatera sebenarnya. Kalau hatinya hati yang sangat sayang kepada bangsa ini begitu ya. Hatinya oh enggak mau saya hati Solo. Orang Solo boleh karena tidak semua orang Solo jahat kan. Kebetulan yang satu itulah yang merusaknya kan begitu. Nah kemudian sebelum saya mulai saya ingin mengatakan betapa saya, kemudian juga Bang DHL, Bang Muslim Arbi, kemudian Bang Rizal Fadila, Bang Rustam, Bang Zul, Ibu Wati, semua di sini merasa sangat bersyukur ya bahwa kita menjadi bagian dari TPUA. Mungkin saya bukan yang pertama ini ya, mungkin di tengah-tengah lah masuknya begitu. Sesungguhnya bukan TPUA yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan TPUA. Karena pada dasarnya orang itu membutuhkan ibadah-ibadah untuk menjadi penguat dia di hari hisab nanti. Betul atau tidak? Setuju ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kan tadi pertanyaannya, mengapa sih kok kayaknya ini perjuangan ini nggak maju-maju begitu? Orang seperti tidur dalam perjuangan ini gitu. Dia bisa mengatakan, kawal ibu itu. Bagus bu, maju terus pantang mundur. Tapi ketika dalam perjuangan tuh persis seperti yang dikatakan oleh Bang Egy. Bang Egy mengatakan Allahu Akbar maju. Begitu dia melihat belakang nggak ada orangnya, lari semua. Ya, itu adalah nasib para pejuang. Ya, nasib para pejuang itu seperti itu. Nah, kami ingin mengatakan bahwa saya sangat percaya bahwa setiap masa itu harus ada orang yang menampakkan kebenaran. Ya, apalagi di tengah kekacauan di akhir zaman ini, Indonesia itu menjadi contoh paling aktual tentang zaman yang dimaksud dengan akhir zaman itu. Nah jadi saya bergabung itu bukan tanpa sebab ya. Saya kalau mau istilah kata tuh berjibaku di dalam dunia hukum ini sudah bosan karena sudah melihat banyak kemunafikan. Tapi begitu ada Bang DHL, ada Bang Egy dan semuanya itu timbul semangat kembali untuk bergerak menegakkan kebenaran dan keadilan. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, fakta di persidangan yang kami lihat ya, bahwa kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu boleh dikatakan masih berupa impian semata ya. Dia bukanlah merupakan suatu hal yang real. Sebagai contoh, perkara kita nomor 610 ya tentang ijazah palsu Joko Widodo. Di sana praktek peradilan itu kita bisa melihat apa yang terjadi senyatanya. Bagaimana seorang hakim sudah menampakkan keberpihakannya kepada salah satu pihak, ya kan? Bagaimana seorang hakim kehilangan akal sehatnya sehingga mungkin bagi yang menyaksikan pernah melihat satu episode di mana hakim lupa untuk menyampaikan agenda sidang berikutnya, langsung ketok palu, ya. Dan konon kabarnya hakim tersebut akhirnya mutasi karena kita melakukan ganti hakim pada waktu itu. Ijazah palsu ini memang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian, apalagi ini menyangkut orang pertama dan utama di negeri ini, yaitu presiden. Jadi sungguh merupakan suatu dagelan luar biasa abad ini, ya, karena kita sudah berani mengatakan dengan adanya penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan?
Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Dan kita nggak kenal sama dia. Nah, kita tidak kenal dengan dia, nggak ada klik sebelumnya. Jadi kita menganggap kadang-kadang bantuan Allah itu datang di akhir-akhir pada saat kita sudah hopeless, kehilangan harapan begitu ya. Walaupun kami nggak pernah kehilangan harapan dan saya tahu betul bahwa di TPUA di bawah Bang Egy, Bang DHL, Bang Damai Harlubis, Bang Rizal Fadilah, semuanya itu step by step tetap kukuh dan istiqomah. Walaupun seperti yang saya katakan dalam berbagai video, tidak dibayar 1 sen pun ya. Nah, kenapa? Karena kita tahu ini mahal. Istiqomah itu mahal begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin menggugah hati bangsa Indonesia ya. Anda itu sebenarnya sudah melihat kecurangan, kejahatan yang luar biasa. Ya memang dilakukan oleh orang yang primus inter pares tadi. Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa. Dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Ya, kurang apa coba TPUA ini? Nah, mohon maaf nih ibu-ibu sekalian, saya yang berjuang di depan, kebetulan beberapa ada wanita, tapi saya satu di antaranya, ini kenyang dibully di medsos ya. Kata-kata yang tidak karuan dan segala macam. Tapi apakah itu membuat saya berhenti? Tentu saja tidak ya. Nah oleh karena itu, suatu ketika kami bermediasi dan hakimnya seorang wanita, orang Batak nih sama dengan Bang DHL. Sungguh luar biasa, dia mengatakan apa di akhir persidangan? Kalau ingin membuka ini nanti setelah si Joko Widodo ini tidak lagi memerintah, berarti ada suatu kesadaran di masyarakat selama beliau memimpin akan sulit untuk diungkap ya. Kenapa? Karena linknya tadi sudah saling berjibaku satu dengan lainnya ya. Seperti kata Hakim MK itu Bapak Arief Hidayat ya, dia mengakui itu, dia mengatakan bahwa sudah terjadi konspirasi antara eksekutif, yudikatif dan legislatif, dan buruknya lagi ditambah dengan pers. Makanya jangan heran kalau TPUA dalam perjuangannya itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini dia ya ketua TPUA kita. Kita doakan panjang umur nih Bang Egy, panjang umur, sehat ya. Insya Allah tetap panjangan umur beliau dalam keberkahan dan kemuliaan. Pendek umur, berarti kita masih ada bagian tugas, jadi kita diberikan panjang umur Insya Allah ya. Nah kalau perlu nanti menambah wacana untuk memperbanyak calon-calon presiden di masa-masa depan ya, supaya jangan hanya itu doang orangnya begitu. Jadi kembali saya katakan tadi, jadi orang ini memang sudah sangat patut untuk dihukum sebenarnya ya. Tapi karena kondisi dia sangat berkuasa, maka itu menjadi tidak mungkin. Nah saya ingin mengatakan apa yang bisa dilakukan? Ya tidak ada, berjuang saja terus, keep moving ya, tetap keep fighting, tetap berjuang. Mau apa lagi? Ya kan? Walaupun kondisi pada hari ini sudah berubah, ya kita tidak usah terlalu dibuai lah ya. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, tetap berjuang. Sepanjang itu belum nampak tanda-tanda itu, apalagi kalau sudah mendengarkan kata hidup Jokowi, tentu kita kecewa, bukan? Kita katakan adili Jokowi, dia katakan hidup Jokowi, ya. Nah, tapi dari ustadz yang lainnya mengatakan beliau mungkin ya mencari jalan aman untuk mengcover segala sisi. Ya terserahlah apapun itu, tapi TPUA tetap pada komitmennya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan banyak upaya ya yang kami lakukan TPUA. Ini contohnya ini, mungkin persidangan yang paling brutal itu dilakukan oleh TPUA. Bukan brutal dalam arti kata kita bagaimana ya. Ini benar-benar apapun dilakukan ya untuk sepanjang itu benar begitu ya. Ngotot gitu maksudnya di hadapan hakim. Salah satu contohnya nih, Bang Egy pada waktu itu saya teringat sekali, dia sampai memberikan ayat-ayat di hadapan hakim. Ini sebenarnya lucu ya. Hakim itu diperingatkan padahal dia wakil Tuhan di muka bumi. Harusnya dia yang memberikan peringatan kepada kita begitu ya. Nah, bahkan kami karena tahu bahwa kami akan dikalahkan, Bang Egy terlebih dahulu mengatakan kami ini bakal dimenangkan atau dikalahkan. Sebenarnya ini kadang-kadang ini pola-pola yang tidak biasa. Tapi apa boleh buat, pola-pola tidak biasa itu terjadi di kondisi yang negeri ini memang tidak biasa ya. Ya kita menyebutnya sebagai miscarriage of justice. Jadi persidangan yang sesat. Mengapa persidangan sesat? Karena hakimnya sesat. Jadi dia yang sebagai dominus litis itu tidak berperan sebagai rechterleh ke dwaling atau kesesatan hakim ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lalu ya, mengapa kita menggugat Jokowi itu? Tentu karena carut marut di bidang ekonomi, carut marut di bidang hukum,
Dan yang terpenting ini kebohongan publik. Produk legislasi yang tidak pro kepada rakyat ya, pasti itu. Dan gaduh sepanjang masa dia memerintah. Nah inilah menyebabkan kita merasa orang ini memang tidak pantas menjadi pemimpin. Saya tanya, ada nggak sehari saja ibu merasa lega untuk menarik napas sepanjang beliau ini menjadi presiden? Tidak ada kan? Tidak ada. Dan TPUA paling sibuk. Mengapa? Karena harus ya menyelamatkan para ulama, para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah ya. Nah disitulah ini benar-benar merupakan pemimpin yang mubazir dan bikin orang repot begitu. Nah kita berharap pada pemimpinan yang baru ini, meskipun beberapa hal ya kita mungkin ya belum bisa terpuaskan karena memang beliau bukan pemuas begitu, kita masih harus terus berharap ya. Seperti yang saya katakan, kita terus percaya bahwa beliau sedang melaksanakan operasi Sandi Yuda ya, merobek dari lambungnya untuk melakukan perbaikan. Seperti yang saya katakan, ada sih perbaikannya, cuma jangan omon-omon saja, harus tuntas begitu kan. Pagar laut selesai tapi ternyata tidak selesai, tidak tuntas ya kan. Lalu si Nusron menghilang tuntah kemana? Rakyat lagi yang capek-capek. Nah termasuk dalam rangka melanjutkan ijazah palsu ini, apalagi sudah ada bantuan ya secara yang sangat berharga sekali dari seorang siapa tadi, Rismon ya, Rismon Sianipat. Terima kasih Pak Rismon. Saya berharap TPUA akan bisa bertemu ya, Bang Egy bisa mengupayakan nih Rismon bertemu dengan TPUA ya. Kita akan melakukan seperti yang dikatakan oleh Bang Rizal Padilla, final attack. Itu betul sekali ya. Setiap action tanpa final attack is nothing. Oleh karena itu harus ada final attack. Kita minta nanti Bang Egy memimpin kita semua bersilaturahmi ke UGM dalam rangka memperbaiki wajah UGM. UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu universitas tertua, bermarwah dan bermartabat, tercoreng oleh karena, mohon maaf saya katakan ya, rektornya itu Ibu Ova Amelia itu mengatakan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Dalam kapasitas sebagai seorang profesor mengatakan meyakini, ini sungguh memalukan ini ya. Nggak boleh bilang meyakini, kok enak saja main meyakini. Meyakini itu bisa siapa saja ya. Kalau bicara hukum nggak bisa yakin, harus dibuktikan di pengadilan, dan itu tidak dilakukan, betul? Nah oleh karena itu mari kita berdoa semoga jalan panjang ini semata-mata ujian Allah untuk membuat perjuangan ini menjadi semakin manis, dan kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Allahu Akbar.